warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila Rustalia dari 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, pada hakikat belajar dan pembelajaran matematika itu ada pengertian-pengertian atau definisi menurut para ahlinya nih. Nah, salah satunya ada dari Slameto, ada dari Sudirman, dan juga ada dari Sudjana. Nah, menurut Slameto pada tahun 2010, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan menurut Sudirman pada tahun 2008, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta itu akan lebih baik jika si subjeknya mengalami dan melakukannya. Dan yang ketiga, menurut Sudjana, pada tahun 2010, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, penambahan pemahaman, sikap serta tingkah laku, atau kecakapan dan juga kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu-individu yang belajar. Jadi kesimpulannya, belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku individu sebagai akibat dari pengalaman yang berupa interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain dari pengertian belajar, ada juga definisi dari pembelajaran itu sendiri. Ya, yang pertama ada menurut Musetio pada tahun 2008. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang akan dipelajari. Yang kedua, menurut Ali Hamzah dan Mukhlis Rarini, tahun 2016, pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan guru dosen menyampaikan materi, peserta didik dengan potensinya masing-masing mengkonstruksikan pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan juga skill serta problem solving. Dan yang ketiga, menurut Ahmad Susanto pada tahun 2015. Nah, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Nah, jadi kesimpulannya, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku dan pola pikir siswa dalam belajar matematika melalui proses interaksi belajar mengajar antar guru dan siswa yang di dalamnya mengandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan juga kebutuhan siswa tentang matematika, sehingga kegiatan belajar matematika menjadi lebih optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika. Nah, yang selanjutnya ini ada karakteristik. Dalam matematika mempunyai karakteristik. Yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak.
Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir secara deduktif. Yang keempat, yang selanjutnya memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang keenam adalah konsisten dalam sistemnya. Nah, yang selanjutnya juga ada mengenai ciri-ciri belajar dan juga ciri-ciri pembelajaran matematika. Nah, ciri-ciri belajar terdiri dari yang pertama, perubahan bersifat fungsional. Yang kedua, waktu pasti terjadinya prioritas. Yang ketiga, pengalaman yang bersifat individual. Yang keempat, perubahan bersifat menyeluruh. Yang kelima, proses interaksi. Dan yang keenam, perubahannya menuju ke arah yang lebih kompleks. Sedangkan pada ciri-ciri pembelajaran matematika itu ada pendekatan spiral, yang dimana dalam pendekatan ini, dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan yang dimana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan topik yang sebelumnya. Topik sebelumnya dapat menjadi persyaratan untuk dapat memahami dan mempelajari suatu topik matematika yang akan kita bahas. Dan yang kedua, ada materi pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Yang ketiga, ada matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, karena sesuai tahap perkembangan mental siswa, maka pada pembelajaran matematika digunakan pendekatan induktif. Ada pembelajaran secara bermakna. Ini merupakan cara mengajarkan materi pembelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Selanjutnya ada langkah-langkah belajar dan juga langkah-langkah pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu membuat suasana yang nyaman, yang dimana itu akan berpengaruh kepada konsentrasi kita. Jadi jika suasananya tidak nyaman, maka konsentrasi kita itu akan terganggu. Yang kedua itu merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Nah, belajar bersama ini akan membuat kita lebih rileks gitu, karena belajar bersama teman sebaya. Nah, adapun yang selanjutnya itu belajar rutin tapi jangan lama. Jadi kita itu sering belajar tetapi jangan lama-lama, jadi agar kitanya itu tidak bosan. Yang selanjutnya adalah mengerti bukan menghafal. Jadi harusnya kita itu mengerti materi dan juga paham akan materi. Berbeda dengan menghafal. Jika menghafal itu sulit mengaplikasikan materi ke dalam hal-hal yang telah diberikan oleh guru ataupun dosen. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama, penanaman konsep dasar. Penanaman konsep dasar ini merupakan penanaman konsep yang dimana pembelajaran suatu konsep baru matematika. Jadi kita itu harus menanamkan konsepnya terlebih dahulu. Setelah menanamkan konsep, barulah kita menanamkan pemahaman konsep. Jadi setelah kita menanamkan konsep, kita harus paham akan konsep tersebut. Yang ketiga, ada pembinaan keterampilan. Di sini pembinaan itu adalah pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan juga pemahaman konsep gitu, yang bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Nah, yang selanjutnya ada mengenai jenis-jenis pembelajaran matematika. Yang pertama ada pembelajaran konsep, yang dimana konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Nah, yang kedua ada pembelajaran pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional, yang dimana pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional dalam matematika merupakan 3 rangkaian pengetahuan
yang berkembang secara berkaitan. Nah, yang selanjutnya ini ada metode pembelajaran matematika. Yang pertama adalah metode ceramah, yang dimana ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Dan yang kedua ada metode ekspositori. Metode ini sama seperti metode ceramah. Dalam halnya terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemateri informasi. Tetapi pada metode ini dominasinya guru banyak berkurang karena tidak terus-terusan berbicara. Dan yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode ini, guru dapat memperlihatkan suatu proses, peristiwa, ataupun cara kerja suatu alat kepada peserta didik agar pembelajaran dapat menggunakan metode berlangsung secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada metode tanya jawab, yang dimana merupakan cara penyajian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawaban. Jadi gurunya bertanya, muridnya menjawab, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada metode penugasan, yang dimana di sini guru memberikan tugas kepada peserta didiknya. Jadi peserta didik itu harus mengerjakan tugas dari gurunya yang telah gurunya berikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada metode permainan. Metode permainan ini adalah suatu kegiatan yang tidak membosankan karena menunjangnya tercapaian instruksional pengamatan matematika, tetapi mengasyikkan gitu teman-teman. Nah teman-teman, dalam belajar matematika juga ada manfaatnya loh. Nah salah satunya ada belajar matematika dapat membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis, dan juga belajar matematika dapat membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Selain itu, ada juga untuk melatih kita lebih terlatih dalam berhitung. Yang selanjutnya, jika kita belajar matematika, kita akan mampu menarik kesimpulan secara deduktif atau induktif. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, manfaatnya adalah dapat kita yang belajar matematika akan menjadi teliti, cermat, dan juga sabar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.